beda. Belajar dari Allah pasti beda. Semua pintu terbuka. Kisah ini dialami oleh Rasul Paulus dan Silas ketika memberitakan Injil di kota Filipi, dan mereka dimasukkan ke dalam penjara karena dituduh telah mengacaukan kota. Ya, Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 40. Ada seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, ya, mengikuti Paulus dan Silas ketika mereka masuk ke dalam rumah sembahyang, dan beberapa hari telah mengganggunya dengan mengatakan, orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Karena merasa terganggu, akhirnya roh yang ada pada perempuan itu diusir oleh Rasul Paulus, dan tuan-tuan yang menggunakan jasa mereka tentu merasa penghasilannya akan lenyap dan marah. Paulus dan Silas dibawa kepada pembesar-pembesar kota Filipi, dan mereka didera dan dimasukkan ke dalam penjara. Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Di sini ada kata terbukalah semua pintu. Tadinya pintu penjara itu tertutup. Apa itu penjara? Penjara zaman dahulu adalah penjara di bawah tanah. Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara ini. Bayangkan, tempat yang gelap. Kita tahu dari mana tempat yang gelap. Ayat selanjutnya ada dikatakan kepala penjara meminta sulu, ya, meminta obor, berarti gelap. Tempat yang gelap, lembab. Sudah gitu bayangkan kalau itu penjara dari tanah, ya pasti bau lah, ya tidak enak lah. Tempat yang tersembunyi, tempat yang tidak ada seorang pun tahu, tempat yang seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk bisa bebas dan keluar dari tempat ini. Jadi Paulus dan Silas dituduh mengacau kota karena tukang sihir yang mempunyai roh tenung, hamba perempuan itu bertobat, dan tuan-tuan yang menggunakan jasanya marah, dan mereka memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Ya, apa itu penjara? Apa arti penjara? Saya coba bayangkan. Penjara, depan, belakang, kiri, kanan, tembok. Penjara artinya keadaan yang tertutup. Ya, tadi keadaan yang tersembunyi, tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada jalan keluar. Keadaan yang tidak memungkinkan adanya harapan. Keadaan yang membuat seseorang menjadi mentok. Ya, bukan hanya di penjara, tetapi kakinya dipasung dengan pasungan yang kuat, dibelenggu. Ketika tengah malam, Paulus dan Silas menaikkan doa pujian dan penyembahan. Tuhan bertakhta di atas puji-pujian, dan gempa bumi terjadi, keajaiban Tuhan terjadi, semua pintu terbuka, dan kepala penjara yang disuruh menjaga sangat kaget dan dia ingin bunuh diri, tetapi Paulus katakan, "Janganlah bunuh diri, kami masih ada di sini." Dan mereka mengambil sulu, dan mereka akhirnya bertanya kepada Paulus, "Apa yang harus kami perbuat?" Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Ya, kita ingin hidup di dalam pintu yang terbuka semuanya. Tidak ada cara lain. Naikkan doa, puji-pujian, dan penyembahan. Ketika Tuhan hadir, ketika ada lawatan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Belenggu-belenggu yang mengikat akan dilepaskan. Ya, keadaan yang kelihatannya tidak memungkinkan, yang membuat kita putus asa,
tidak ada harapan, sebagaimana tuan-tuan yang memakai jasa tenung itu merasa tidak ada pengharapan atau pengharapan mereka seakan-akan lenyap. Ya, ada Yesus, ada pengharapan. Kita tidak perlu takut. Ya, Tuhan yang akan menolong kita. Jadi penjara apa yang ada di dalam hidupmu yang seakan-akan membuat kita tidak berdaya, tidak ada harapan. Mungkin hutang kita terlalu banyak dan sulit untuk kita membayarnya, atau keadaan kita sukar, ya, belum mendapat pekerjaan, belum mendapatkan jodoh, atau kita merasa tidak ada orang yang tahu tentang keadaan kita yang sedang putus asa. Ingat, masih ada pintu yang akan Tuhan bukakan. Lihatlah ke atas, angkatlah tangan ke atas, karena dari atas akan terbuka pintu itu. Dari atas Tuhan akan datang untuk menolong, dan semua pintu pasti akan dibukakan oleh Tuhan. Dialah sumber pengharapan kita. Dia tidak akan membiarkan kita, apalagi kita orang yang benar. Dia pasti akan menolong kita, dan keajaiban, mujizat Tuhan pasti kita akan alami. Kalau Paulus dan Silas mengalami kuasa mujizat Tuhan sehingga dia bisa dibebaskan dari penjara karena Tuhan yang membelanya, kita pun akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami Paulus dan Silas. Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan tidak membiarkan kita dalam keadaan yang putus asa. Percayalah, Dia Yesus adalah pertolongan kita. Tuhan memberkati.